Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farsatu Yahya dengan NIM 2310952446. Kali ini saya akan mempresentasikan latihan bab 3 pada mata kuliah Medan Elektromagnetik dengan judul bab 3-nya adalah kerapatan flux listrik, hukum Gauss dan divergensi. Baiklah, langsung saja pada soal yang pertama, yaitu sebuah muatan listrik dengan nilai 15 pi nanocoulomb diletakkan di titik asal. Tentukan flux listrik soal yang meninggalkan yang A, permukaan bola dengan jari-jari 5 meter yang berpusat di titik 1, min 1, 2. Lalu untuk yang B adalah bidang atas dengan nilai Z sama dengan 0,5 dari sebuah kubus yang berisi 1 meter berpusat di titik asal dan sisi sejajar dengan sumbu koordinat. Lalu yang C, bagian dari tabung lingkaran dengan P sama dengan 5 dengan Z besar sama 0. Lalu untuk jawaban yang A adalah karena muatan berada pada bola adalah 15 pi nanocoulomb dan flux listrik total yang meninggalkan bola adalah sebesar muatannya, maka θ sama dengan Q sama dengan 15 kali P. Hasilnya adalah 47,12 nanocoulomb. Lalu untuk yang B, karena muatan yang berada pada kubus adalah 15 pi nanocoulomb, tiap sisi ditinggalkan oleh dasar flux listrik yang sama, maka flux listrik total yang meninggalkan bidang atas yaitu Z sama dengan 0,5 adalah dasar muatan dibagi banyak sisi kubus. Dimasukkan nilainya adalah 15 pi lalu dibagi 6 sama dengan 7,854 nanocoulomb. Lalu untuk yang C, karena muatan berada pada tabung lingkaran adalah 15 pi nanocoulomb, bagian selimut dianggap tidak ditinggalkan flux dan hanya bagian tutup dan alas yang ditinggal flux, maka flux listrik total yang meninggalkan bagian tabung lingkaran adalah besar muatan dibagi 2, yaitu Q per 2 sama dengan 15 pi per 2 sama dengan 23,562 nanocoulomb. Lalu lanjut untuk soal nomor 2, carilah vektor D pada P yaitu 3, min 4, 5 dalam medan. Soalnya adalah muatan titik 0,2 mu coulomb di titik asal. Yang B, muatan listrik muatan garis serba sama 30 nanocoulomb per meter pada sumbu Z. Dan C adalah muatan permukaan 0,07 pi nanocoulomb per meter kuadrat pada bidang X sama dengan 5. Lalu untuk jawaban yang A, D sama dengan Q per 4 pi R kuadrat, lalu dimasukkan nilainya 0,2 dikali 10 pangkat minus 6 per 4 dikali pi dikali akar 50 kuadrat sama dengan 318,31 picocoulomb per meter. Lalu untuk soal yang B, D sama dengan PL per 2 pi P sama dengan 30 dikali 10 pangkat minus 9 lalu dibagi 2 dikali pi dikali akar 25, maka dapatkan hasilnya adalah 954,93 picocoulomb per meter. Lalu untuk soal yang C, jawabannya adalah D sama dengan PS per P sama dengan 0,07 pi dikali 10 pangkat minus 9 lalu dibagi 5 dikurangi 3 sama dengan 109,95 picocoulomb per meter. Lalu lanjut untuk soal yang nomor 3, hitunglah flux listrik total yang menembus permukaan tabung yang mempunyai P sama dengan 4,5 lalu Z sama dengan plus minus 3,5. Jika diketahui konfigurasi muatannya sebagai berikut. A, muatan titik 2 coulomb pada sumbu X sama dengan dimana 0 plus minus 1 lalu 1 lalu plus minus 2 dan seterusnya. Muatan garis pada, lalu untuk yang B, muatan garis pada sumbu X dengan PL sama dengan 2 cos 0,1 dikali C per meter. Lalu jawaban untuk yang A, setelah dimasukkan rumusnya maka dimasukkan nilainya adalah sebesar 9 kali 2 sama dengan 18 coulomb. Lalu begitu juga untuk yang B, dilakukan penintegralan pada nilai-nilai yang ada
yaitu integral dengan batas bawah minus 4,5 dengan lalu batas atas 4,5. 2 cos 0,1 x dx. Setelah dapatkan nilainya 2 per 0,1 dikali sin 0,1 kali 45 dikurang sin 0,1 dikali minus 45, lalu dapatkan hasilnya sebesar 17,4 kolom. Lalu lanjut pada soal yang nomor 4. Dicarilah muatan yang terdapat di dalam bola yang mempunyai R sama dengan 2 jika D sama dengan AR per R kuadrat. Lalu untuk yang B AR per R. Untuk jawaban yang A, Q sama dengan integral AR per R kuadrat ds sama dengan S per R kuadrat AR sama dengan 4pi R kuadrat per R kuadrat. Lalu dimasukkan rumusnya 4 dikali pi dikali 2 kuadrat per 2 kuadrat, dan dapatkan hasilnya adalah sebesar 12,57 kolom. Lalu untuk yang B dilakukan dengan cara yang sama, namun perbedaannya adalah pada yang A adalah R kuadrat, sedangkan pada yang B adalah dibagi R. Maka dapatkan hasilnya adalah sebesar 12,13 kolom. Lalu untuk yang C, Q sama dengan integral yaitu sin theta per R AR ditambah cos theta ln R per R A theta yaitu dr d theta. Setelah dilakukan penyederhanaan, maka didapat sin theta ln R dikali 1 ditambah 1 per R, lalu dapatkan hasilnya sebesar 19,743 kolom. Untuk soal selanjutnya, permukaan bola dengan R sama dengan 2,4 dan 6 meter mempunyai kerapatan muatan masing-masing 100, minus 30 dan 6 mu kolom per meter kuadrat. Carilah vektor D pada R dengan untuk yang A adalah 1 meter, lalu 3 meter, 5 meter, dan 8 meter. Untuk yang A, karena titik yang akan dicari berada di luar bola, maka kerapatan fluxnya adalah 0, yaitu vektor D sama dengan 0. Karena hanya bola dengan kerapatan, untuk yang B, karena hanya bola dengan kerapatan 100 mu kolom per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik, di mana D sama dengan PS dikali A kuadrat per R kuadrat. Lalu masukkan nilai-nilai yang diketahui dan dapatkan hasilnya sebesar 44,444 mu kolom per meter kuadrat. Lalu yang C, karena hanya bola dengan kerapatan 100 mu kolom per meter kuadrat dan minus mu kolom per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut memiliki kerapatan flux listrik, yaitu untuk D1 nya sama dengan PS dikali A kuadrat per R kuadrat. Lalu masukkan nilainya 100 dikali 2 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 16. Dan untuk D2 nya sama dengan PS dikali A kuadrat per R kuadrat sama dengan minus 30 dikali 4 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan minus 19,2. Untuk D totalnya sama dengan 16 ditambah minus 19,2 sama dengan minus 3,2. Dan untuk vektor D total sama dengan minus 3,2 sama dengan 3,2 mu kolom per meter kuadrat. Lalu untuk yang D nya, semua bola memiliki kerapatan flux karena terdapat dalam jari-jari. Untuk D1 nya sama dilakukan dengan cara yang sama pada soal sebelumnya, dimasukkan nilainya dapat hasil 6,25. Begitu juga untuk yang D2 dan dapatkan hasilnya minus 7,5, dan untuk D3 nya 3,375.
untuk soal yang nomor 6, dimisalkan D sama dengan 100xy per z kuadrat ditambah 1 vektor x ditambah 50x kuadrat per z kuadrat ditambah 1, lalu vektor y dikurang 100x kuadrat yz per z kuadrat ditambah 1 dikuadratkan lalu dikali vektor z, dan hitunglah muatan total yang terlingkung permukaan bola kecil yang mempunyai jari 1 mm dan berpusat di A 5, 8, 1 dan B 0, 10, minus 2. Pertama-tama R sama dengan 1 mm pada permukaan bola, lalu untuk volumenya sama dengan 4/3 pi dikali R pangkat 3, lalu dapatkan untuk hasilnya adalah 4,18 dikali 10 pangkat minus 18. Lalu untuk mencari yang pada poin A, P yaitu 5, 8, 1, lalu Q sama dengan do dx per do x ditambah do dy per do y ditambah do dz per do z, lalu delta V. Lalu memasukkan nilai-nilai tersebut dan dapat melakukan perhitungan secara seksama dan dapatkan hasilnya Q sama dengan 2,26 dikali 10 pangkat minus 14 kolom. Begitu juga lakukan dengan cara yang sama pada persoalan yang B dengan titik 0, 0, 10 lalu minus 2. Lakukan perhitungan dan dapatkan hasilnya adalah 836,27 dikali 10 pangkat minus 18 kolom. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 7, hitunglah divergensi masing-masing medan pada titik ditentukan. Yang pertama adalah D sama dengan 4x pangkat 3 y pangkat 3 z pangkat 3 per x ditambah 3x pangkat 4 y kuadrat z kuadrat per y ditambah 2x kuadrat y kuadrat z vektor z. Lalu untuk PA nya adalah 1, 2, dan 3. Lalu untuk yang D sama dengan z sin theta vektor P ditambah z cos theta vektor theta ditambah P sin theta vektor theta dengan P yaitu 2 setengah pi dan 3. Lalu untuk yang D sin theta per R kali A lalu ditambah cos theta ln R per R dikali A theta dengan PC nya adalah 2 setengah pi dan setengah pi. Tentu saja jawab untuk yang A, D sama dengan 4x pangkat 3 y pangkat 3 z pangkat 2 vektor x ditambah 3x pangkat 4 y pangkat 2 z pangkat 2 vektor y ditambah 2x kuadrat y kuadrat z a vektor z. Untuk PA 1, 2, dan 3. Div D sama dengan vektor x do per do x ditambah vektor y do per do y ditambah vektor z do per do z. Lalu masukkan nilai yang di atas, dilakukan perhitungan dan dapatkan hasil akhirnya adalah 988. Lalu dilakukan perhitungan dengan cara yang hampir sama namun memiliki rumus-rumus yang agak sedikit berbeda. Setelah dilakukan perhitungan dapatkan bahwa div D sama dengan 0,45. Lalu untuk soal yang nomor 8, tentukan bentuk kerapatan muatan ruang yang menimbulkan medan. Untuk yang A, D sama dengan P pangkat 4x dikali P pangkat minus 5y lalu dikali P pangkat minus 2z lalu dikali 2ax dikurang 2 setengah ay dikurang az. Untuk yang B nya D sama dengan P pangkat minus 2z dikali 2pi theta AP ditambah PA theta dikurang 2p kuadrat theta az.
Lalu untuk yang C nya D sama dengan 2R sin theta AR ditambah 1 per R ditambah R, lalu dikali cos theta sin theta A theta ditambah 1 per R ditambah R cos theta A theta. Baiklah, untuk yang soal yang A dimasukkan nilai di atas, lalu dimasukkan nilainya pada rumus div D sama dengan 2dx per 2x ditambah 2dy per 2y ditambah 2dz per 2z. Lalu masukkan nilai yang sebelumnya dan dapatkan bahwa hasilnya adalah div D sama dengan 4 theta E pangkat minus 2z dikali P kuadrat ditambah 1. Maaf, untuk yang A dapatkan hasilnya adalah div D sama dengan 22,5 P pangkat 4x dikali P pangkat minus 5y P lalu dikali P pangkat minus 2z. Begitu juga untuk soal yang B, nilai yang sudah diketahui dimasukkan pada rumus div D sama dengan 1 per P kali do per do P lalu dikali P dP, lalu ditambah 1 per P do D theta per do theta ditambah do dz per 2z. Masukkan nilainya, dapatkan hasilnya adalah div D sama dengan 4 theta E pangkat minus 2z dikali P kuadrat tambah 1. Lalu untuk yang persoalan C nya, D sama dengan 2R sin theta AR ditambah 1 per R ditambah R cos theta sin theta A theta ditambah 1 per R lalu tambah R dan dikalikan dengan cos theta A theta. Lalu dimasukkan nilai-nilai seperti yang ada yang sudah diketahui pada poin sebelumnya dan dapatkan hasil akhirnya adalah D sama dengan 2 sin theta dikali sin theta dikali 2 dikurang 1 per R kuadrat.